Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama teman-teman sama channel saya ya, Cangpa 17 ya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberi tahu pada kalian semua tentang overload ya, atau TOR, thermal overload relay ya, atau pengaman sebuah elektronik untuk dipakai di berbagai macam instalasi ya, terutama di pengaman-pengaman pada motor induksi atau dinamo atau elmot ya, yaitu untuk mencegah konslet atau melebihi kapasitas ampere pada dinamo tersebut ya. Misalkan terdapat sebuah elmot terbaca 9 ampere, biasanya digunakan thermal overload ini sekitar di bawahnya atau maksimal di 9 ampere juga ya. Di sini saya ada dua macam TOR ya, atau overload ya. Yang satu ini bekerja di maksimal ampere 13 ya, 13 ampere ya, dari 9 ampere sampai 13 ampere. Keduanya sama, cuman kapasitas ampernya berbeda ya. Jelas sekali dari segi fisik, yang satu ini digunakan untuk instalasi 3 fase pada sumber utama atau genset ya, yang menggunakan protektor pengaman ya, supaya tidak terjadi terbakar pada gulungan spoolnya pada dinamo tersebut ya. Saya akan mencoba menjelaskan ya, yang overload yang pertama ya, ini dari 9 ampere sampai 13 ampere ya. Di sini ada pin utama, yaitu pin terminal yang dihubungkan dengan kontaktor ya. Nah, kontaktor sebelum melewati motor induksi ya. Nah, biasa nanti peletakannya di kontaktor begini ya. Dari inputan dari sumber RST atau L1, L2, L3, keluarnya dapat kontaktor. Nah, nanti outnya ini baru ke beban atau ke dinamo ya, atau ke motor ya. Ini berfungsi sebagai pengaman ya. Apabila motornya mengalami induktansinya udah menurun, ampernya akan naik ya biasanya. Nah, ini pembatas ampere. Nah, di sini terdapat adjuster ya, atau pemilihan ampere yang diinginkan ya, dari 9, 11 sampai 13 ampere ya. Di sini juga ada kontaktor atau saklar pembantu ya, saklar bantu ya. Di sini 98, 97 itu NO, normally open ya. Saat dia tidak bekerja, dia saklar tersebut adalah terbuka. Dan 95, 96 ini adalah NC atau normally close. Saat thermal ini tidak bekerja, kedua kutub ini terhubung ya, jadi close ya, ini open ya. Ini biasanya normally open, dikonekkan di coil utama ya. Coil utama itu A1 ataupun A2 ya, untuk meng-cut off coil tersebut. Nah, di dalam kontaktor ini kita buka ya, kita sedikit membuka mengetahui isi di dalam kontaktor. Di sini terdapat coil ya teman-teman. Nah, coil ya, ini tipe 220 AC ya. Ada juga yang DC ya, DC 24 ataupun 12 ada. Nah, ini 110 sampai
Oh ya, ini 110, ini saya punya ini ya, 50 Hz. Nah, cara bekerja kontaktor tersebut ketika saat koil ini terdapat arus 110 atau 220, dia akan menarik medan magnet ini ya. Nah, medan magnet ini ya. Jadi terjadi pin pin yang atas, dengan yang bawah ini akan terhubung ya. Nah, pin 1 ke pin 1, pin 2 ke pin 2, pin 3 ke pin 3 ya. Nah, begitu kira-kira ya, sedikit mengulas kontaktor. Kemudian di sini saya juga punya kontak thermal overload yang kapasitasnya sekitar berapa ini, 250 ampere ya, 250 ampere. Ini cara kerjanya sama ya teman-teman, yaitu memproteksi atau membatasi ampere yang dilewati sebuah jaringan ya. Ini pin masukan ya, L1, L2, L3 atau RST ya. Nah, RST di sini juga terdapat penyetelan beberapa penyetelannya, adjuster ya. Ini dari 132 sampai 220 ya. Nah, itu. Terus di sini juga ada untuk tombol stop ya, juga tes. Aduh, sorry kameranya blur ya. Tes, dan ini reset ya. Di sini juga terdapat saklar bantu ya, atau NC ya. Nah, pin ini adalah normal close ya. 95, 96 ini normally close, yaitu kondisi terhubung saat ini standby ya, belum teraliri listrik ya. Kemudian di saklar 9897 ini terbuka ya, atau tidak terhubung ini. Nah, oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, sedikit penjelasan tentang apa itu thermal overload atau TOR, sering disebut TOR ya, thermal overload relay ya, yaitu pada intinya bekerja untuk pengaman pada beban ya, atau pembatas ampere ya. Di dalam sini terdapat semacam plat ya, yaitu jika ampernya melebihi batas yang diinginkan, dia akan memuai dan memutuskan pemicu ya, memutuskan switch di dalam pin di dalam sini ya. Oke teman-teman, demikian kurang lebih penjelasan dari saya ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan komen. Saya doakan semoga kalian sehat semua ya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan ataupun permasalahan pada instalasi listrik, bisa komen dan pasti akan saya jawab ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.